crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oke baik, Shalom, perkenalkan nama saya Misri Karaja. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di sini saya akan membagi ini sebuah materi tentang landasan filosofis. Di sini saya akan memulainya dengan pengertian dari landasan filosofis itu sendiri. Landasan filosofis adalah kerangka berpikir yang mendasari suatu konsep, teori atau praktik. Ia juga merupakan sistem nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk pemahaman tentang realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianut. Landasan filosofis berperan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan metode dalam mengembangkan suatu konsep, teori atau praktik. Ia menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun sistem pemikiran yang koheren dan terstruktur, serta memberikan landasan moral dan etika bagi tindakan yang keputusan yang kita ambil. Landasan filosofis juga merupakan hasil refleksi mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, dan tujuan hidup. Ia melibatkan analisis kritis terhadap berbagai aliran filsafat, pemikiran para pemikir besar, dan pengalaman hidup manusia. Sedangkan di balik pengertian itu ada juga tujuan landasan filosofis itu sendiri. Tujuan dari landasan filosofis adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang kuat dan terarah dalam membangun suatu konsep, teori atau praktik. Bayangkan saja seperti peta yang menunjukkan jalan dan tujuan yang hendak kita capai. Landasan filosofis di situ memberikan arah dan tujuan yang jelas sehingga kita tidak tersesat dalam proses pengembangan kita. Berikut adalah beberapa tujuan mengenai landasan filosofis. Yang pertama adalah memberikan dasar pemikiran yang kokoh. Landasan filosofis membantu kita untuk memahami mengapa kita melakukan sesuatu, apa tujuannya, dan bagaimana kita seharusnya melakukannya. Ia memberikan landasan pemikiran yang kuat dan terstruktur sehingga konsep, teori atau praktik yang dibangun memiliki dasar yang kokoh dan terhindar dari bias atau ketidakjelasan. Yang kedua itu adalah menentukan arah dan tujuan. Landasan filosofis membantu kita menentukan arah dan tujuan yang ingin kita capai dalam mengembangkan suatu konsep, teori atau praktik. Ia menjadi pedoman dalam memilih metode, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Yang ketiga itu membentuk nilai dan prinsip. Landasan filosofis mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Ia membantu kita menentukan apa yang benar, baik, dan adil dalam konteks pengembangan suatu konsep, teori atau praktik. Yang berikut, yang keempat adalah meningkatkan kejelasan dan konsistensi. Landasan filosofis membantu kita memperjelas dan menghindari konsep, teori atau praktik dari kontradiksi atau ketidakkonsistenan. Ia memastikan bahwa semua elemen dalam suatu konsep, teori atau praktik saling terkait dan terintegrasi secara harmonis. Yang kelima adalah membuka perspektif baru. Landasan filosofis mendorong kita untuk berpikir kritis dan reflektif, membuka perspektif baru,
dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam memahami suatu konsep, teori atau praktik. Ia membantu kita melihat suatu masalah dari berbagai perspektif dan menemukan solusi yang lebih komprehensif. Yang keenam adalah meningkatkan keterkaitan dengan realitas. Landasan filosofis membantu kita menghubungkan konsep, teori atau praktik dengan realitas sosial, budaya dan konteks yang lebih luas. Ia memastikan bahwa konsep, teori atau praktik yang dikembangkan relevan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan memahami tujuan-tujuan landasan filosofis, kita dapat membangun konsep, teori atau praktik yang lebih terarah, bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita di jenjang perkuliahan. Di balik itu juga ada yang perlu kita ketahui, bahwa landasan filosofis juga sangat penting dalam kehidupan kita. Landasan filosofis sangat penting karena ia menjadi pondasi yang kokoh bagi suatu konsep, teori atau praktik tertentu. Bayangkan saja sebuah bangunan tanpa pondasi pasti akan mudah roboh. Begitu juga dengan konsep, teori atau praktik tanpa landasan filosofis akan mudah rapuh dan kehilangan arah. Berikut saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa pentingnya landasan filosofis. Yang pertama adalah memberikan arah dan tujuan. Landasan filosofis menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mengembangkan suatu konsep, teori atau praktik. Tanpa landasan filosofi kita akan seperti kapal tanpa kompas, mudah tersesat dan kehilangan fokus dalam perjalanan. Yang kedua adalah menjamin konsistensi dan koherensi. Landasan filosofis membantu kita memperjelas dan menghindari konsep, teori atau praktik dari kontradiksi atau ketidakkonsistenan. Ia memastikan bahwa semua elemen dalam suatu konsep, teori atau praktik saling terkait. Yang ketiga adalah ia memberikan panduan moral dan etika. Landasan filosofis mengandung nilai-nilai prinsip etika yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Ia membantu kita menentukan apa yang benar, baik dan adil dalam konteks pengembangan suatu konsep, teori tertentu. Yang berikut, yang keempat adalah mendorong kreativitas dan inovasi. Landasan filosofis mendorong kita untuk berpikir kritis dan reflektif, membuka perspektif baru dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam memahami konsep atau teori tertentu yang akan kita ambil atau akan kita bawa. Ia membantu kita melihat suatu masalah dari berbagai perspektif kita dan menemukan solusi yang lebih komprehensif. Dengan teman-teman memahami pentingnya landasan filosofis, dengan begitu kita dapat membangun konsep atau teori tertentu yang akan mempermudah kita atau memperjelas arahnya kita dalam membentuk suatu konsep atau teori. Semoga dengan materi ini teman-teman bisa mengambil bagian-bagian penting yang baik untuk teman-teman pelajari. Terima kasih dan selamat beraktivitas.